Aku pikir sembuh dari sakit berarti aku akan mendapatkan cintanya lagi, tapi malam itu, dia bilang ingin cerai. Bagaimana bisa seseorang meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkannya? Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut lewat jendela rumah sederhana milik Rani dan Andra. Aroma kopi hitam dan suara gemericik air wajan menemani suasana hangat mereka seperti biasanya. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Tapi bagi Rani, tempat itu adalah saksi cinta yang dulu begitu kuat. Sudah 8 tahun mereka menikah. Tak mewah, tak berlebihan, tapi selalu ada tawa kecil yang mengisi hari-hari. Rani masih ingat, bagaimana Andra dulu rela menunda makan siang demi membelikannya obat ketika ia jatuh sakit karena kelelahan bekerja. Lelaki itu dulu sederhana, penuh kasih, dan selalu punya cara membuatnya merasa cukup. Namun, entah sejak kapan semua terasa berbeda. Beberapa bulan terakhir, Rani mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Tubuhnya mudah lelah, sering pusing, dan kadang sesak napas tanpa sebab. Andra memang masih tersenyum, tapi senyum itu tak lagi sama. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka, seperti kabut tipis yang menutupi pandangan tanpa disadari. Suatu sore, ketika Rani sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara tawa Andra dari ruang tamu. Bukan tawa yang hangat seperti dulu, tapi seperti tawa yang ia berikan kepada seseorang lewat telepon. Saat Rani menghampiri, Andra buru-buru mematikan ponselnya dan berkata, "Cuma urusan kantor." Nada suaranya datar, dingin. Rani tersenyum, menahan perih di dada. Ia memilih diam. Ia tahu, mungkin suaminya memang sedang sibuk. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Takut kehilangan, tanpa tahu kenapa. Malam itu, Rani duduk sendirian di teras. Angin berhembus pelan, membawa kenangan masa lalu yang dulu indah. Ia memandangi foto pernikahan mereka di tangannya, lalu berbisik lirih, apa cinta bisa berubah secepat itu? Ia tak tahu bahwa hari-hari penuh kehangatan yang ia kenal, sebentar lagi akan berubah menjadi kisah yang menghancurkan. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu, dan Rani mulai merasakan tubuhnya benar-benar tak sekuat dulu. Bangun pagi terasa berat, keringat dingin sering muncul tiba-tiba, dan napasnya tersengal setiap kali mencoba berdiri terlalu lama. Ia berusaha menutupi semua itu dengan senyum, berpura-pura kuat agar Andra tidak khawatir. Namun, kenyataannya Andra tak lagi memperhatikan perubahan kecil itu. Dulu, setiap kali Rani batuk, Andra panik dan buru-buru mencari obat. Sekarang, ia hanya melirik sekilas dan berkata singkat, "Istirahat saja, jangan manja." Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat pelan, tanpa darah tapi menyakitkan. Suatu malam, Rani mencoba memasak meski tubuhnya gemetar. Saat ia menuangkan kuah panas, tangannya lemas dan panci itu terjatuh. Suara dentuman keras membuat Andra keluar dari kamar. Ia tak langsung menolong, hanya berdiri di ambang pintu, menatap Rani yang terduduk di lantai, menangis dalam diam. "Apa sih, Ran? Kalau nggak kuat ya jangan maksa," katanya dingin, lalu kembali ke kamar. Rani menatap punggung suaminya yang menjauh. Air matanya jatuh tanpa suara. Dulu, pria itu selalu sigap memeluknya setiap kali ia terjatuh. Kini, pelukan itu terasa seperti mimpi yang sudah lama mati. Keesokan harinya, tubuh Rani benar-benar tumbang. Ia pingsan di dapur dan dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya. Saat ia membuka mata, yang pertama dilihatnya bukan wajah Andra, tapi wajah ibunya yang penuh cemas. "Mana Andra, Bu?" tanyanya lemah. Ibunya hanya menghela napas, katanya masih di kantor. Rani memalingkan wajah ke arah jendela, menatap langit sore yang muram. Dadanya sesak oleh rasa rindu dan kecewa yang bercampur jadi satu. Dalam hatinya, ia masih mencoba membenarkan semuanya. Mungkin Andra benar-benar sibuk, mungkin ia akan datang nanti malam. Tapi malam itu berlalu tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa suara langkah di koridor rumah sakit.
Hanya detak mesin infus yang menemaninya. Rani menatap langit-langit putih dan berbisik pelan. Kenapa aku merasa seperti orang asing di hatinya sendiri? Ia tak tahu. Rasa sepi itu baru permulaan dari kehilangan yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Kenapa aku merasa seperti orang asing di hatinya sendiri? Kalimat itu terus terngiang di kepala Rani malam itu. Lampu kamar rumah sakit menyala redup, aroma obat dan suara mesin infus menjadi teman setianya. Ia memejamkan mata, berharap ketika membuka nanti, Andra akan muncul membawa senyum hangat seperti dulu. Tapi yang datang justru pagi, dan kursi di samping ranjangnya masih kosong. Ibunya duduk di tepi ranjang sambil mengelus lembut rambut Rani. Sudah makan, nak? Rani menggeleng pelan. Belum, Bu. Andra nggak datangnya semalam. Ibunya diam, lalu menjawab hati-hati, mungkin dia sibuk. Kata, sibuk, itu terasa seperti tamparan. Dulu Andra rela menempuh hujan untuk menemaninya yang hanya demam biasa. Sekarang, bahkan saat ia terbaring lemah dengan jarum infus di tangan, pria itu tak menampakkan wajahnya. Hari berganti, dan Rani mulai bosan menatap langit-langit putih itu. Sesekali ia melihat pasangan di kamar sebelah. Seorang suami yang dengan sabar menyuapi istrinya makan, membetulkan selimut, dan tersenyum penuh kasih. Rani hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa bukan aku yang dijaga begitu? Sore itu, pintu kamarnya terbuka. Rani sontak tersenyum lemah, mengira Andra akhirnya datang. Tapi ternyata hanya Dini, sahabat lamanya. Ran, aku langsung ke sini begitu tahu kamu dirawat, kata Dini sambil memeluknya. Pelukan itu hangat, tapi juga membuat air mata Rani tak tertahan lagi. Aku kangen, aku cuma pengen dia datang, Din. Sekali aja. Dini tak menjawab, hanya menggenggam tangan Rani erat-erat. Beberapa jam kemudian, ponsel Rani bergetar. Nama Andra muncul di layar. Jantungnya berdebar, namun pesan itu hanya berisi. Maaf, ada rapat penting. Cepat sembuh ya. Tanpa emotikon, tanpa suara rindu, tanpa jejak cinta. Rani menatap layar itu lama sekali, sebelum akhirnya memeluk ponselnya erat-erat, menangis dalam diam. Di luar jendela, matahari perlahan tenggelam di balik awan abu-abu. Rani berbisik lirih, mungkin aku memang sudah tak berarti baginya. Ia tidak tahu bahwa saat dirinya berjuang untuk sembuh, ada rahasia gelap yang sedang tumbuh diam-diam di balik kata "rapat penting" itu. Sesuatu yang akan segera menghancurkan seluruh harapannya. Pesan singkat dari Andra malam itu terus menghantui pikiran Rani. Maaf, ada rapat penting. Kata-kata itu berulang di kepalanya seperti lagu sedih yang tak kunjung berhenti. Sejak kapan rapat menjadi alasan untuk tak menjenguk istrinya yang sedang sakit? Sejak kapan sibuk menjadi pengganti kasih sayang? Beberapa hari kemudian, kondisi Rani mulai membaik. Dokter mengizinkannya pulang. Ia berharap, meski sedikit, Andra akan menjemputnya. Tapi ketika ia keluar dari ruang rawat, yang menunggunya hanya ibunya dan Dini. Katanya Andra lagi keluar kota, ucap ibunya pelan. Rani tersenyum kaku, menahan getir di dadanya. Iya, mungkin kerjaan. Namun di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, atau mungkin seseorang. Malam pertama di rumah, Rani mencoba memulihkan diri. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya lebih sakit. Rumah terasa asing, dingin dan sunyi. Ia melihat meja makan masih tertata, tapi tak ada makanan. Andra belum pulang. Saat itulah ia mencium aroma samar, parfum wanita, lembut tapi menusuk hidung. Bukan aroma yang biasa ia pakai, dan jelas bukan milik Andra. Ia memeriksa ruang tamu, lalu menemukan sehelai syal tipis berwarna krem di atas sofa. Ia menatap benda itu lama sekali. Tidak ada keberanian untuk bertanya, hanya perasaan tidak enak yang mengendap di dada. Keesokan harinya, Andra pulang. Rani mencoba bersikap tenang. Dari mana aja? Tanyanya lembut.
Lembur. Capek, jawab Andra singkat tanpa menatap mata istrinya. Ketika Andra mandi, Rani melihat ponselnya tergeletak di meja. Layar ponsel menyala menampilkan notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya membuat napas Rani tercekat, Rina. Tangannya gemetar, tapi ia tak membuka pesan itu. Ia tahu, apapun isinya, tak akan mengembalikan ketenangan hatinya. Ia hanya menatap layar itu lama, sampai air matanya menetes di atas ponsel. Malamnya, ketika Andra sudah tertidur, Rani memeluk dirinya sendiri di ujung ranjang. Ia berbisik pelan, "Kalau memang ada dia, kenapa harus saat aku berjuang untuk sembuh?" Di luar, hujan turun deras. Setiap tetesnya seperti memukul hati Rani yang mulai retak. Ia belum tahu bahwa syal tipis itu adalah awal dari kebenaran pahit yang akan segera terungkap. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hujan malam itu seperti menyapu seluruh sisa harapan di hati Rani. Tapi entah kenapa, di balik sakit dan air mata, ia berjanji pada diri sendiri, "Aku harus sembuh." Ia tak ingin menyerah pada penyakit, meski hatinya mulai mati perlahan. Beberapa minggu berlalu. Tubuhnya semakin kuat, warna pipinya mulai kembali. Setiap pagi ia mencoba tersenyum di depan cermin, meski yang ia lihat bukan lagi perempuan yang sama. Ada luka di balik senyum itu, luka yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang kehilangan cinta tanpa tahu alasannya. Hari itu, Rani ingin membuat kejutan kecil. Ia menyiapkan makan malam kesukaan Andra, sop ayam buatan tangannya, makanan yang dulu selalu membuat mereka tertawa di tengah kesulitan. Ia menata meja makan dengan rapi, menyalakan lilin kecil, dan menunggu dengan hati berdebar. Malam makin larut. Hujan sudah berhenti. Tapi suara pintu baru terdengar hampir tengah malam. Andra masuk dengan wajah letih, atau mungkin dingin. Ia melepas sepatu tanpa bicara, langsung duduk di sofa sambil menatap kosong. "Kamu belum makan?" tanya Rani lembut, mencoba menahan rindu. Andra hanya mengangguk singkat. "Enggak lapar." Rani terdiam. Lilin di meja perlahan padam oleh hembusan angin dari jendela yang tak tertutup rapat. Beberapa menit hening. Lalu Andra menatap Rani, kali ini serius. "Rani," katanya datar, "aku mau bicara." Nada suaranya membuat dada Rani bergetar. Ia tahu, kalimat itu tak akan membawa kabar baik. Andra menarik napas panjang, lalu mengucapkannya tanpa ragu. "Aku mau cerai." Dunia seolah berhenti. Rani terpaku, suaranya hilang, tubuhnya kaku. "Kenapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Aku udah nggak bisa lanjut, Ran. Aku capek." Semua terasa hampa. Air mata Rani jatuh deras, menetes ke meja makan yang masih penuh makanan hangat. Makanan yang ia buat dengan cinta. Cinta yang kini tak lagi berarti. "Jadi, waktu aku sakit, kamu udah mutusin semuanya?" Andra tak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah menghindari rasa bersalah yang menelannya. Rani berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. "Baik, kalau itu maumu," katanya lirih. "Tapi tolong, jangan bilang aku nggak pernah berjuang." Andra diam. Lilin terakhir di meja padam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang kini memenuhi hati Rani. Ia tak tahu, setelah malam itu, ia akan menemukan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar kata cerai. Sesuatu yang akan membuka seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan Andra. Malam ketika kata cerai keluar dari mulut Andra, dunia Rani seakan berhenti berputar. Sejak itu, rumah yang dulu terasa hangat kini seperti kuburan, dingin, sepi, dan penuh kenangan yang menyiksa. Pagi harinya, Rani masih berharap semuanya hanyalah emosi sesaat. Ia menunggu Andra di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa, mencoba berpura-pura kuat. Namun kursi di seberang tak lagi terisi. Hanya secangkir kopi yang mulai dingin menemaninya. Siang itu, Andra pulang sebentar untuk mengambil beberapa dokumen. Ia bersikap biasa saja, seolah kalimat, "Aku mau cerai,"
Semalam tak pernah ada. Andra, kita masih bisa bicara baik-baik, kan? Tanya Rani dengan suara bergetar. Pria itu menatap sekilas, matanya kosong. Ran, aku udah mutusin. Ini yang terbaik buat kita berdua. Berdua? Rani tersenyum getir. Atau cuma buat kamu? Andra tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu melangkah menuju kamar kerja. Rani menatap punggung suaminya yang dulu menjadi tempat ia bersandar. Kini terasa begitu asing. Saat Andra keluar dari kamar beberapa menit kemudian, ia lupa membawa ponselnya. Rani memandangi benda itu di atas meja. Hatinya berperang, antara ingin tahu dan takut pada kebenaran. Tapi akhirnya, jemarinya gemetar saat membuka layar. Dan di sanalah semuanya runtuh. Puluhan pesan dari seorang wanita bernama Rina, dengan isi yang membuat napas Rani berhenti. Aku rindu pelukanmu. Cepat selesaikan urusanmu dengan dia. Aku tunggu malam ini, sayang. Matanya kabur oleh air mata. Setiap kata terasa seperti pisau yang ditancapkan ke jantungnya. Rani memejamkan mata, berusaha menolak kenyataan. Tapi bukti itu terlalu jelas. Terlalu menyakitkan. Ketika Andra kembali, Rani berdiri di depan pintu dengan ponsel di tangan. Ini alasan kamu mau cerai? Suaranya lirih, namun tajam. Andra terdiam, wajahnya memucat. Rani, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Bahwa saat aku hampir mati di rumah sakit, kamu sibuk jatuh cinta sama orang lain. Air mata jatuh satu-satu di pipi Rani, tapi ia menatapnya dengan tegas. Aku nggak marah karena kamu selingkuh, Andra. Aku marah karena kamu biarkan aku berjuang sendirian, sementara kamu sibuk mencintai orang lain. Andra menunduk, tak berani menatapnya. Rani melangkah mundur, menahan sesak di dada. Dunia yang ia bangun 8 tahun, kini benar-benar hancur di depan mata. Ia tahu ini belum akhir. Tapi mulai saat itu, Rani bersumpah dalam hati. Jika ia harus kehilangan segalanya, setidaknya ia akan kehilangan dengan harga diri. Sejak hari itu, Rani seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang sunyi, dan dunia batin yang penuh luka. Setiap sudut rumah seolah berbisik, mengingatkannya pada tawa Andra yang kini menjadi bayangan pahit. Tapi di balik kesedihan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh, tekad untuk tahu kebenaran. Suatu pagi, Rani nekat pergi ke kantor tempat Andra bekerja. Ia berdiri di depan gedung itu dengan tangan dingin dan jantung berdebar. Ia ingin memastikan, apakah benar wanita bernama Rina itu nyata, atau hanya halusinasi dari luka hatinya. Di lobi, matanya tertuju pada seorang wanita berpenampilan anggun dengan parfum yang sama seperti yang dulu ia cium di rumah. Rani tahu itu dia. Rina tertawa kecil bersama Andra yang tampak santai, begitu akrab, begitu mesra. Dunia Rani runtuh sekali lagi. Napasnya sesak, tapi ia tetap berdiri. Ia menatap mereka dalam diam, sampai akhirnya Andra menyadari kehadirannya. Andra, suaranya tenang tapi getir. Rapat pentingnya ternyata di sini, ya? Andra terdiam, wajahnya pucat. Rina buru-buru menjauh, tapi Rani menatapnya tajam. Terima kasih, ucap Rani dingin, karena sudah membuat aku sadar, ternyata aku berjuang sendirian. Rani berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Sementara air matanya jatuh satu persatu ke trotoar yang basah. Tapi hatinya menolak untuk tumbang. Malamnya, ia duduk di kamar dengan segenggam foto lama dan ponsel Andra yang masih ia simpan diam-diam. Ia membuka kembali pesan-pesan lama, menelusuri tanggal dan waktu. Dan di sanalah ia menemukan hal yang lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan. Ternyata, Andra sudah menjalin hubungan dengan Rina sejak Rani dirawat di rumah sakit. Bahkan di hari Rani pingsan, Andra sedang makan malam bersama wanita itu. Rani menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Jadi, saat aku berjuang antara hidup dan mati, dia memilih menemani orang lain, bisiknya lirih. Ia memeluk dirinya sendiri,
tubuhnya bergetar hebat. Rasa marah, kecewa, dan jijik bercampur menjadi satu. Tapi di tengah air mata itu, ada api kecil yang mulai menyala di hatinya. Bukan lagi cinta, melainkan keinginan untuk berdiri dan melanjutkan hidup tanpa bergantung pada pengkhianat itu. Ia tahu luka ini takkan mudah sembuh. Tapi ia juga tahu, tidak ada yang lebih kuat dari wanita yang dikhianati dan masih memilih untuk bangkit. Sejak kebenaran itu terungkap, Rani merasa jiwanya telah mati separuh. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Keberanian yang dulu tak pernah ia miliki. Ia sudah berhenti bertanya, kenapa aku? Karena kini ia tahu. Bukan dirinya yang salah, tapi cinta yang ia percayai. Pagi itu, suara ketukan pintu menggema di rumah yang kini terasa asing. Saat Rani membuka, seorang kurir menyerahkan amplop coklat dengan cap pengadilan. Tangannya gemetar ketika membacanya. Surat gugatan cerai dari Andra. Bukan hanya rasa sakit yang menyergap, tapi juga kehampaan. Ternyata, pria itu bahkan tak menunggu ia bicara. Ia langsung menyingkirkannya seperti beban yang ingin segera dilepas. Rani terdiam lama, memandangi surat itu tanpa air mata. Tangisnya sudah habis. Ia tahu, inilah akhir resmi dari 8 tahun perjuangan. Hari sidang pertama tiba. Rani datang mengenakan kebaya sederhana warna biru muda, warna yang dulu Andra sukai. Ia menatap cermin sebelum berangkat, dan berkata lirih, "Aku datang bukan untuk mempertahankan dia, tapi untuk menghormati diriku sendiri." Di ruang sidang, Andra duduk di seberang dengan wajah datar. Rina hadir di belakang, seolah ingin memastikan kemenangannya. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ketika hakim bertanya apakah Rani menerima keputusan cerai, ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Saya tidak ingin bercerai, tapi saya juga tidak ingin dipertahankan tanpa cinta." Ruangan hening. Bahkan hakim menatap Rani dengan empati. Andra menunduk, entah menyesal atau hanya malu. Tapi bagi Rani, itu tak penting lagi. Setelah sidang, Rani berjalan keluar pengadilan tanpa menoleh. Di depan gedung, hujan turun perlahan. Ia mendongak ke langit, membiarkan airnya bercampur dengan sisa air mata yang tak sempat jatuh. Dari kejauhan, ia melihat Andra dan Rina berjalan bersama, tertawa, tanpa rasa bersalah. Rani menunduk, menarik napas dalam-dalam. Biarlah. Kalau mereka bahagia dengan menyakitiku, mungkin itu satu-satunya cara mereka merasa menang. Ia melangkah pergi, meninggalkan bayangan masa lalu di belakangnya. Di dalam dadanya, masih ada perih, tapi juga ada kekuatan baru. Kekuatan untuk memulai lagi, meski dari serpihan yang nyaris tak bersisa. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya hari itu adalah awal dari kesembuhan yang sesungguhnya. Setelah perceraian resmi, Rani kembali ke rumah ibunya. Rumah itu sederhana, tapi kini terasa seperti pelabuhan aman bagi jiwanya yang lelah. Di ruang tamu, aroma kopi hangat dan suara radio yang lembut menjadi teman setianya. Ia duduk di kursi favoritnya, menatap jendela, membiarkan pikiran dan hati bercampur dalam keheningan. Hari-hari awal terasa berat. Setiap sudut rumah, setiap suara langkah, bahkan aroma familiar Andra membuat hatinya bergetar. Namun Rani mulai belajar untuk tidak menahan rasa sakit itu sendiri. Ia menulis di buku harian, berbicara dengan ibunya, dan tak jarang menumpahkan semuanya pada Dini, sahabat yang tak pernah meninggalkannya sejak rumah sakit. Suatu sore, Dini mengajaknya membuka usaha kecil, menjual kue dan minuman sehat secara online. Rani ragu di awal, tapi perlahan hatinya mulai merasakan kembali tujuan. Ia menyadari, selama ini hidupnya terlalu fokus pada orang lain, hingga ia lupa bagaimana mencintai diri sendiri. Di malam yang sunyi, Rani duduk di teras, memandang bintang-bintang yang mulai muncul. Ia berbisik pada diri sendiri. "Aku kehilangan banyak hal, tapi setidaknya aku menemukan diriku sendiri." Beberapa kali, Andra mencoba menghubungi. Tapi Rani memilih diam. Tidak ada dendam, tidak ada amarah yang meledak.
Ia hanya menatap ponsel, lalu menaruhnya di atas meja. Ia tahu, tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Hari demi hari, luka di hatinya perlahan memudar. Ia mulai tersenyum tanpa harus berpura-pura, tertawa tanpa harus menahan tangis. Setiap kue yang dipanggang, setiap pesan pelanggan yang senang, membuatnya sadar bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal kecil. Di akhir bab, Rani berdiri di depan cermin. Wajahnya masih menunjukkan bekas air mata dan lelah, tapi matanya berbeda, lebih tegas, lebih damai. Ia menyentuh pipinya, tersenyum lembut, dan berkata, "Aku bisa sembuh. Bukan karena dia kembali, tapi karena aku belajar mencintai diriku sendiri." Di luar jendela, malam yang sunyi berubah menjadi penuh bintang. Bukan lagi gelap yang menakutkan, tapi cahaya kecil yang menuntun Rani melangkah ke hidup baru. Matahari pagi menembus jendela rumah kecil yang kini menjadi milik Rani sendiri. Udara segar mengisi paru-parunya, membawa aroma kebebasan yang lama tak ia rasakan. Setelah 8 tahun penuh luka, pengkhianatan, dan air mata, hari ini terasa berbeda. Hari ini, Rani merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Kekuatan untuk hidup sepenuhnya, tanpa Andra. Ia duduk di teras, menyeruput teh hangat, dan tersenyum pada dirinya sendiri. Kenangan akan Andra dan Rina masih hadir, tapi tidak lagi menusuk hatinya. Setiap detik penderitaan yang ia alami, setiap malam tanpa tidur, setiap tangis yang jatuh di bantal, semua itu membentuknya menjadi perempuan yang lebih tegar. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Saat Rani membuka, bukan Andra yang berdiri di depan pintu, melainkan seorang pelanggan lama yang ingin memesan kue untuk acara keluarga. Ia tersenyum hangat, dan Rani merasakan sesuatu yang sederhana tapi tulus, rasa dihargai dan dibutuhkan. Sesuatu yang selama ini ia rindukan dari cinta sejati, bukan dari pria yang memilih meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Andra muncul di rumahnya. Kali ini wajahnya penuh penyesalan. "Rani, aku menyesal. Aku kehilanganmu," ucapnya pelan. Rani menatapnya lama. Tak ada air mata, tak ada rasa putus asa. Hanya ketenangan yang menenangkan dirinya sendiri. "Terima kasih sudah mengajarkan aku arti kehilangan," katanya akhirnya. Ia menutup pintu perlahan, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketegasan. Ia sadar bahwa hidupnya tak bergantung pada seseorang yang memilih meninggalkannya saat ia paling membutuhkan. Hari demi hari, Rani membangun hidup barunya. Usahanya berkembang perlahan. Ia dikelilingi teman-teman yang tulus, dan yang paling penting, ia mencintai dirinya sendiri. Setiap kali ia memandang cermin, ia melihat perempuan yang pernah terluka, tapi kini berdiri kuat, penuh percaya diri. Di malam terakhir cerita ini, Rani menatap bintang di langit, tersenyum lembut, dan berbisik. "Aku sembuh. Bukan karena cinta yang kembali, bukan karena dia menyesal. Aku sembuh karena aku memilih hidup untuk diriku sendiri." Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, menandakan dunia masih penuh kemungkinan. Dan Rani melangkah, bebas, tegar, dan siap menjalani hidup yang selama ini hanya ia impikan. Itulah perjalanan Rani, seorang istri yang berjuang melawan sakit, pengkhianatan, dan kehilangan cinta, hingga akhirnya menemukan kekuatan untuk sembuh dan mencintai dirinya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like video ini dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang paling kalian rasakan saat menonton kisah Rani? Apakah kalian pernah merasakan kehilangan atau dikhianati? Dan bagaimana cara kalian bangkit? Aku ingin membaca semua cerita kalian. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita dramatis, menguras emosi, dan penuh inspirasi lainnya setiap minggu. Ingat, setiap kisah memiliki pelajaran berharga, dan siapa tahu kisah berikutnya akan jadi cerita yang menguatkan hati kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.